teman-teman ya yang lagi cari tempat tongkrongan, yang pengen ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng, ngopi-ngopi manis. Oh, udah cocok kok, aku belum. Langsung Kemana? aja datang ke Legend. Apa tadi? Legend Collective Space. Yes, Legend Collective Space. Tepatnya di mana, Pak? Di Jalan Hos Cokro Aminoto. Yes, benar. Nomornya nggak tahu aku. Bisa searching aja ya di Maps, ada kok. Jadi di Legend tuh bukan hanya ada collective space tapi ada coffee space-nya juga. Jadi kalau youngers datang ke sini sekedar baca buku, di sini kan juga kita nyediain banyak banyak yang bisa diambil aktivitas gitu ya. Bisa baca buku, sharing bareng teman-teman juga bisa. Cuman kalau teman-teman haus tiba-tiba ya bisa pesan di Legend Coffee Space. Iya, tapi nggak gratis ya. Enggak lah. Lanjut. Nah, kita masih di Young Pots ya. Yes, masih barengan Sela dan siapa? Rian. Iya, jadi perkenalkan karena ini episode pertama kita kudu kenalan dulu. Yes, tak kenal maka ta'aruf. Masya Allah. Ini nih jomblo visabilillah. Amin. Ibu kan udah pernah memanifestokan itu kan. Kalau ibu sebagai apa sih namanya? Apa? Jomblo visabilillah. Iya, Masya Allah. Semoga cepat dapat ini ya jodohnya ya. Amin ya Allah. Tapi sebelum itu yang lebih tua dulu dong ya. Amin. Doain aja ya Bu ya. Amin. Kita saling mendoakan kebaikan. Bener banget, setuju Iya, aku tuh. siap. Untuk WNG TV juga pastinya. Iya, bener. Semoga ke depan bisa lebih maju dan berkembang lagi. Nah, bener banget. Dan, lebih variatif. Lebih kreatif. Bener banget. Lebih jadi wadah juga buat millennials gitu. Bener banget. Ya? Jadi buat youngers pantengin terus ya. Sosmednya WNG TV. Yes, bener banget. Nanti untuk, bakal ada updatean tuh. Iya, untuk ke depan siapa yang akan hadir di Young Pots. Yes, bener banget. Siapa tahu ternyata tamu kita adalah orang yang sangat Anda idolakan. Wah, itu dia. Ya, nanti kita korek-korek. Iya. Nah, karena aku cerita dikit ya. Oke, boleh. Kalau pernah nonton tuh satu film di Netflix. Kalau nggak salah judulnya I Always Be My Baby. Apa sih? Gue lupa. Pokoknya itu. Nah, terus di situ sangat politis banget, Bu. Nonton kan aku. Nah, di situ aktornya nggak familiar, nggak ini. Nggak terkenal. Iya, nggak terkenal. Terus pas di satu scene tiba-tiba muncul siapa ya? Lupa. John Wick, tahu nggak? John Wick, aktor yang main John Wick. Tahu. Siapa? Tapi aku nggak tahu namanya. Wah. Mohon maaf, Pak. Siapa? Ada yang tahu nggak? Aktor John Wick. Ya, nanti bisa jawab, kita kasih 200.000 rupiah. Wah, lupa. Itu tiba-tiba dia muncul di film itu sebagai, nah jadi mereka tuh dua pasangan kan. Terus waktu itu mereka sempat break ngambekan gitu, dan break. Terus tiba-tiba ketemu di satu kafe. Nah di kafe itu si cowoknya ketemu cewek. Terus tiba-tiba si cewek lagi gandengan sama itu cuy, sama yang John Wick itu. Wah, itu cameo kali dia. Iya, tapi sangat plot twist sih sebenarnya kalau menurutku. Tiba-tiba terus di situ emang realita banget ceritanya. Jadi related nggak sama kehidupan Bapak? Related nggak related sih. Aduh, jadi gitu ya, youngers ya. Di episode pertama mungkin kita agak nggak terstruktur nih, jadi mohon maaf. Out of the content. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Selagi kita ini kan dari tadi udah. Asal jangan diganti aja sih kita habis ini. Iya, benar juga Bu. Karena dari sini kita akan melihat sebenarnya penentuan ya kalau kita dipertahankan atau tidak. Iya benar. Nah jadi balik lagi nih ke podcast ya. Jadi buat youngers juga. Jadi nantinya WNG TV ini lewat Young Pots ini bakal ngundang orang-orang inspiratif yang bakal sharing bareng kita juga. Dan seperti aku bilang tadi, semoga ini bisa jadi insight positif juga untuk para youngers di luar sana. Gak hanya mahasiswa UNGS ya, ini terbuka buat siapa aja. Buat siapa aja ya. Nah tapi kalau untuk yang mau mau komunitas atau
sosok siapa yang pengen interview, kayaknya bisa boleh DM aja nggak sih di UNGT bisa Instagramnya? iya. Bisa nggak sih? Bisa ya. Iya, bisa. Oh iya. Jadi follow ya, jangan lupa follow Instagram follow UNG dulu, TV. ya. Nanti dicantumin kok di bawah sini atau di atas sini atau di situ ya, di mana aja ya. Yes. Kita santai. Iya. Nah, tapi ya ini ngomongin soal podcast lagi. Ternyata orang tuh paling seneng dengerin podcast itu kayak, kalau kamu pernah dengerin nggak sih podcast tentang horor-horor kayak gitu-gitu? Oh iya. Kalau dengerin sih belum ya. Cuman kalau tahu, iya tahu. Kayak Jurnal Risa nggak sih? Oh. Jurnal Risa ada podcastnya nggak sih? Nggak tahu sih. Enggak ya? Oh iya, aku baru ingat. Aduh, thank you banget udah diingetin. Gitu Bu, kita ngalir aja juga ya. Yes. Nah, ngomong-ngomong soal YouTuber ya. Jadi banyak orang yang mengangkat podcast ini ke dalam YouTube mereka. Nah, salah satunya itu adalah Raditya Dika. Kemudian juga ada Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Ya, jadi emang sih kalau aku harus bilang podcast ini adalah future content. Ini salah satu konten yang sangat menjanjikan ya. Kalau orang bilang podcast itu gampang, taruh mic, segampang naruh mic di atas meja terus kita ngobrol kayak gini. Sebenarnya susah Pak ya untuk jadi being podcaster itu. Kenapa? Karena Anda harus diminta belajar. Makanya harus itu, Bu. Riset. Jadi yang tadi aku bilang, nggak boleh asal-asal ngomong, Pak. Berapa hari belakangan tuh kegiatannya itu nyari-nyari gimana membuat podcast yang baik. Jadi kalau orang melihat bikin podcast semudah itu, sebenarnya sih nggak juga ya, ada kesulitan sih sebenarnya. Jadi kita harus nyari-nyari sumber informasi, kita harus nyari artikel yang berhubungan dengan yang akan nanti kita bahas. Bener. Iya, jadi itu sebenarnya yang jadi tantangan sih. Challenge-nya, iya sih benar. Terus juga podcast ini juga harus aku bilang kenapa dia future content kayak tadi, ini itu bakal jadi tren. Karena apa? Terbukti di 2019 81% itu orang Indonesia mencari kata podcast ini di Google. Oke. Which is jadi itu faktanya ini tuh, ini tuh punya apa ya? Nanti di sini ada fakta buat kalian. Yes. Jadi itu tuh istilahnya itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tuh curious gitu loh sama kata podcast ini. Jadi makanya ini tuh salah satu konten yang cukup menjanjikan di masa depan. Dan sebenarnya kelebihan dari podcast ya. Podcast tuh bisa ini sih Bu, sifatnya on demand. Bener. Iya, jadi itu sih bedanya podcast sama apa ya? Radio. Radio. Kalau radio kan kita kalau kelewatan ya udah. Kita nggak ada demandnya, nggak ada on demand. Tapi kalau podcast itu kelebihan dari podcast. Iya, bener banget. Audio yang bersifat on demand. Nah, bisa kita putar-putar tuh ulang-ulang. Makanya dan banyak dari kaum milenial tuh sekarang lagi lagi emang era on demand sih. Kayak banyak YouTube, Spotify. Jadi kenapa radio itu sebenarnya nggak gagal era milenial, nggak juga, karena yang aku tahu ya, data yang menunjukkan bahwa radio di tahun nggak apa-apa kan? Data pendengar radio tuh meningkat di tahun 2019 kalau nggak salah. Iya, dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau yang bilang radio di eksistensinya dipertanyakan, menurutku nggak juga sih. Iya. Sebenarnya ngomongin soal selera aja sih ya. Iya, Karena mungkin kalau radio kan istilahnya konvensional gitu. Tapi sebenarnya radio juga salah satu wadah sih menurut aku. Dan harus aku bilang ya, podcast itu juga bisa jadi terinspirasi dari radio loh. Iya, bener juga. Cuman keuntungannya karena podcast itu nggak ada iklan, terus nggak ada lagu yang tiba-tiba masuk gitu. Itu dia tadi on demand. Iya, on demand. Jadi kayak istilahnya lebih menjanjikan. Iya, gitu. dan lebih mudah ya didapetin. Sekarang kan orang-orang tuh pengennya instan, mie aja tuh instan. Iya sih, bener juga Bu. Apalagi orang pengen dapat informasi, jadi semua tuh pengen serba cepat gitu. Mereka nggak pengen wasting their time untuk dengerin, duduk diam dan nonton gitu. Jadi sambil beraktivitas pun mereka tetap pengen dapat informasi apapun gitu. Entah itu lifestyle, politik, sosial budaya dan lain-lain.
Siap. Capek juga ya ngomongnya. Nah, tapi kan kita dibayar buat ngomong. Iya, Kalau duduk diam aja nggak dibayar dong. Iya, bener juga kamu. Nah, tapi dari awal tuh kita udah ngebahas soal podcast segala macam ya, udah panjang lah. Yes. Udah mau berapa jam ya kita? Oh, belum jam. belum sejam. Nah, tapi kita udah ngomongin banyak hal kan? Yes. Semoga itu bisa jadi informasi yang bermanfaat buat youngers. Dan mohon maaf kalau misalnya ada semisal data-data yang yang agak salah penyebutannya gitu ya. Nanti dicek aja. Tapi semoga insya Allah ini trusted. Aku orangnya bisa dipercaya. Mantap sekali. Tepuk tangan dong untuk Sheila. Tapi aku ini bukan promosi diri loh. Ntar ada yang DM lagi. Hai kamu wanita yang bisa dipercaya. Wow. Tipe suami idaman kamu seperti apa? Jadi bahaya ya. Iya dong. Jangan sampai nanti ada yang DM. Wah, ini wanita bisa dipercaya nih. Diajak ke Aruf Jangan Pak, saya belum siap. Waduh. Kenapa? Jangan dong. Ntar ini malah berubah sesinya. Malah melenceng ya. Bukan ngomongin yang puas lagi dong kita. Jadi tapi acara curhat. Iya. Tapi kita ini kan episode pertama. Iya. Dan judulnya juga intro perkenalan. Jadi nggak afdol sih sebenarnya kalau kita nggak kenalan, coy. Iya, kan udah tadi. Tapi ya, Bapak ini menjurus nih. Bapak mentang-mentang intro jangan dikenalin dong kalau saya jomblo. Bapak ini jangan gitu dong, Pak. Aku nggak bermaksud begitu, Sheila. Kamu tuh jangan negatif thinking terus. Enggak negatif thinking. Tapi dari tadi tuh dimension mulu. Enggak lah. Ya, tapi kamu kan pernah bilang soal itu. Oke, damai. Nah, mungkin kita mengulik satu sama lain. Boleh nggak sih? Boleh. Iya. Nah, kamu sebenarnya dari tadi baca berita apa? Kamu sebagai ini gimmick aja sih sebenarnya biar kelihatan pinter. Siap. Apa kamu basicnya news anchor? Dari tadi baca mulu informasi segala macam. Iya, tapi saya tuh di balik layar, Pak. Jadi kebetulan saya kerjanya kan di radio. Jadi di balik layar, Pak. Orang tuh nggak lihat muka saya, nggak lihat, cuma dengerin suara saya aja. Gitu, Pak. Nah, jadi menarik nih. Kamu juga seorang penyiar ya? Penyiar. Penyiar. Penyiar, Oh, udah mulai ya? Tadi bilang minyak. Oke, jadi basically kamu penyiar. Oke, nah. Bapak basicnya apa dong? Main gendang. Ya? Aku basicnya ya. Gak tahu. Kan gak tinggal serumah. Ngapain nanya-nanya saya? Aduh, gak apa-apa kan. Itu jadi lucu ya. Oke. Mulai dapat chemistry ya? Iya gak sih? Pengalaman soal jadi penyiar. Ini saya duduk di sini narasumber, Pak, ditanyain. Ya kita satu sama lain saling tanya. Gantian dong. Jadi kan sepakat. Oh iya, jadi ini kita mau berantem aja nih. Ya udah bubar. Tinggal berapa menit lagi loh, Pak. Kita ngejar waktu. Ya udah lanjutin ya nih, udah mau season 2, jangan kayak Cinta Fitri nanti sampai season 7. Cinta Fitri ya. Itu lawas banget, Bu. Nonton nggak? Ikut nggak? Enggak sih aku. Wah. Buang-buang waktu. Loh, aku tuh depan kamera doang begitu. Giliran sinetron nonton ini. Dari wajah kelihatan ya, youngers ya. Muka-muka drama. Iya, kayak wah, Indosiar paling pas. Astagfirullahaladzim, Indosiar tuh azab. Nggak boleh sebut merek tau. Astagfirullah. Nggak apa-apa, ntar dikat. Oke. Lanjut masalah komitmen. Nah itu Bu, jadi aku bilang aja. Nanti kalau tandemku tanya, aku jawab itu ya. Nah itu ada pilihan waktu itu, pas waktu ngobrolnya. Ada pilihan, yang pertama nggak dijawab, yang kedua jawabnya nggak punya pacar aja. Terus gimana ya waktu itu? Pacarnya bilang apa? Pacarnya ya dia kompromi aja sih saat itu. Dia bilang oh iya. Iya aja gitu. Aku ngerti. Iya, tapi yang pacarku pengertian sih. Pengertian sih dia. Udah berapa lama? Bagus dong dapat pacar pengertian. Iya. Ya asal jangan dengerin aja terus. Ntar bapak ngelunjak. Iya benar juga sih. Udah cukup ya pertanyaan untuk pacaran udah cukup. Sampai di sini. Iya. Oke. Next. Nah kamu sibuk apa? Aku sibuk. So sibuk sih aku sebenarnya. Iya sibuk apa? Sos aja.
Aku sibuk ngajar, sibuk menyelami isi hati seseorang. Wah. Ini luar biasa banget ya, seorang sosok Sheila ini udah penyiar. Wow. Iya, udah penyiar, apalagi tadi ngajar. Waduh. Ini idaman banget sebenarnya yang Mas ya. Masya Allah. Iya, pengajar. Jangan ngundang-ngundang, Pak. Tapi bener kan, Ibu mau yang terbaik kan? Makanya aku promosiin nih. Jangan dong, bareng kali ya dipromosiin. Ya kalau aja ada yang minat, Bu. Oke, kan? Udah. Jadi jangan ngobrol itu lagi ya. Iya, Nanti buat yang penasaran soal kisah hidup kita masing-masing, nanti di follow aja Instagramnya. Ditaruh sini ya nanti. Atau bisa follow IG kita bisa. Boleh. Nanti boleh. Minta tolong ya Pak ditaruh di Instagram. Mulai nyuruh Sheila. Oh, mohon maaf. Jangan dipotong gajinya. Ini orang makin lama makin ini ya. Oke, udah pamit. Habis waktu udah. Oke, terima kasih ya buat Younger semua. Thank you banget udah tongkrongin kita di sini. Mohon maaf ya, ini kita ngomong aja ya. Nanti lain kesempatan kita kudu persiapan. Yes, setuju. Apa kalau udah mulai ada. Iya, benar juga. Jangan mengumbar kelemahan dong. Siap. Oke, jadi buat para Younger di luar sana ya, untuk ada yang sedang mendengarkan kami ya, semoga ini bisa jadi insight positif buat teman-teman ya. Diambil positifnya, dibuang jauh-jauh negatifnya ya. Dan apa tuh? Kita tutup deh terakhir dengan tagline-nya. Ingat nggak? Tahu nggak? Oh iya, tahu. Oke. Alright, Sheila pamit. Rian pamit. Young Pots, I'm into young